Karena santun adalah sikap. Santun bukan materi. Saya belum mendapati kosakata kamus bahasa Indonesia yang arti santun itu berbentuk uang. Tapi entah kenapa dalam keseharian, ketika ada yang meninggal kecelakaan, datang jasa raharja memberikan santunan sebanyak 25 juta rupiah. Kemudian kamu pegah jok peng 25 ribu. Tetapi santunan 25 juta rupiah. Ini bahasa yang keliru sekali. Nah, capek belajar bahasa Indonesia dari SD sampai perguruan tinggi, ternyata nggak dipakai sama sekali. Nah, maka bahasa Indonesia itu harus dihapus dari pelajaran di sekolah. Nah, karena menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi ini hal sederhana bahwa rezeki setiap orang berdiri sendiri. Namun disalurkan oleh Allah melalui pihak-pihak yang lain. Siapa? Orang-orang yang dermawan. Maka selama ayah dermawan, rezeki istri dan anak melalui suami dan melalui ayahnya. Kalau suami dan ayah sudah tidak lagi dermawan, maka akan ada ayah-ayah lain yang dermawan di luar sana. Akan ada suami-suami yang lain yang dermawan di luar sana. Maka Allah salurkan melalui orang yang dermawan. Semakin dermawan seseorang, akan semakin banyak rezeki orang lain yang disalurkan melaluinya. Makanya Rasulullah katakan, "Ma naqasat malun min sadaqatin." Tidak ada harta yang berkurang disebabkan karena kita bersedekah. Makin bersedekah akan semakin banyak. Kenapa? Allah berikan kepercayaan kepada kita yang dermawan agar rezeki orang-orang lain disalurkan melalui rekening kita. Maka kalau ingin kaya, dermawanlah. Nah, kalau sudah pelit, maka Allah tidak percayakan kita untuk menyalurkan rezeki kepada hamba-hambanya. Karena tidak mengalir, tertahan dalam rekening tersebut. Jadi Rasulullah ingatkan, walaupun iparmu yang perempuan sebagai istri dari kerabatmu yang meninggal, dan anak-anak kumunmu, keponakanmu, yang ditinggalkan dalam keadaan miskin memerlukan biaya, tapi saudaramu yang sudah meninggal dunia tertahan dari fasilitas yang sepatutnya ia terima disebabkan karena hutang yang belum dia bayar. Untuk yang hidup masih bisa dicari, tapi untuk yang meninggal tidak lagi bisa mencari kecuali difasilitasi. Itu kata Rasulullah. Fadhhab faqdi anhu. Maka pergilah tunaikan utang saudaramu. Pria ini ceritakan, Sa'ad bin Atwal ini. Nama pria tersebut Sa'ad bin Atwal. Maka saya tunaikan hutang-hutang saudara saya tersebut dari harta warisannya. Kemudian saya datang temui Rasulullah, saya katakan, "Ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'athum imra'atun." Saya sudah bayar semua hutang-hutangnya, yang tersisa cuma 2 dinar. Yang 2 dinar tersebut diklaim, digugat, diadukan oleh seorang wanita. Saudaramu yang meninggal pernah berhutang kepada saya 2 dinar. Walaysat laha bayyinatun, tapi dia tidak punya bukti. Kwitansi tidak ada, barang jaminan juga tidak ada. Nah, apalagi dalam tradisi kita sekarang berhutang nggak pernah pakai bukti. Nah, karena orang-orang yang tulis transaksi utang-utang dianggap orang pelit. Nah, itu keanehan dunia. Nah, seorang kawan datang ke saya, "Ustaz, saya mau berutang uang." Biasanya nggak disebut utang, pinjam, ataupun kesalahan bahasa. Pinjam peng 1 juta. 1 juta dia berutang, saya berikan. Nah, nyepat peng 1 juta, saya utangkan. Nah, saya minta sebagai bukti, ya, tolong ini ada kwitansi, tolong tanda tangani bahwa Anda berutang kepada saya 1 juta. Apa yang terjadi? Dia menuduh saya pelit. Kriit dan mesti juta utang pakai tulis. Pertanyaannya, siapa yang pelit? Saya yang memberikan utang 1 juta atau dia yang tidak bersedia memberikan tanda tangan? Ini keanehan zaman. Itanya peng 1 juta tejo, teken sakit lagi yang hibi. Maka ini keanehan zaman. Padahal transaksi utang piutang disuruh tulis itu perintah agama. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi utang piutang sampai tenggat waktu yang tertentu, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaklah catatan itu ditulis oleh seorang notaris yang adil. Ayat itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran, 1 halaman penuh tentang transaksi utang piutang. Orang kawin tidak pernah disuruh tulis, tidak pernah bertemu ayat Al-Quran kalau kalian kawin tulislah.
Tidak ada hadis yang katakan kalau kalian kawin tulislah. Tapi ternyata nikah kawin ditulis. Bahkan kalau ada orang yang kawin tidak tertulis, perkawinannya rawan digugat. Maka perlu alat tulis menulis. Tapi utang piutang yang ada ayat secara khusus berbicara tentang tulis, ternyata pada berutang tidak pernah mau ditulis. Hanya pihak bank yang sangat teliti untuk tulis menulis utang piutang. Maka ini perkara mendasar. Jadi wanita ini datang menggugat, saudaramu dulu pernah berhutang 2 dinar, karena tidak ada bukti, tidak saya bayar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Iqdiha fa innaha muhiqqah. Nabi katakan, a'tiha fa innaha muhiqqah. Berikan 2 dinar itu kepada wanita tersebut karena dakwaannya itu benar, bahwa saudaramu benar pernah berhutang kepadanya, cuma tidak ada bukti. Ini prinsip dasar. Bahkan harta warisan harus dipakai untuk bayar utang piutang lebih dahulu sebelum dibagikan harta untuk faraid. Maka sepatutnya setiap ada orang yang meninggal dunia, yang pertama diurus bukan jenazahnya, yang pertama diurus adalah hartanya. Umpamanya orang tua saya meninggal dunia, maka saya harus kumpulkan ibu saya, karena satu ibu saya, kalau ada lebih ibu-ibu saya, saudara-saudara saya, untuk kemudian bertanya, ayah punya harta di mana saja, apa saja hartanya, dan ayah punya hutang berapa. Seharusnya demikian. Kenapa? Karena dari harta peninggalan berikut dengan utang piutang ini dapat menentukan berapa lapis kain kafan yang layak untuk diberikan. Kalau hartanya cukup, berikan kain kafan yang sempurna. Kalau hartanya tidak cukup, maka tinggalkan kain kafan cukup 1 lapis saja sekedar menutup aurat. Kenapa? Karena kain kafan diambil dari harta orang yang meninggal. Cuma tradisi kita sekarang, orang meninggal terima beres karena kain kafan meripe. Setiap kakak menyumbang umpamanya 1 bulan 5.000 rupiah untuk biaya kematian, untuk kain kafan, untuk kerenda. Sebenarnya bagus, sebenarnya, tapi sekarang tidak ada lagi yang sebenarnya. Bahkan tidak jarang ada kampung-kampung yang gara-gara meripe ini ribut. Nah, dulu saya sempat dapat laporan dari seorang kecil di sebuah kampung. Dalam pengajian begini beliau bertanya, Ustaz, di kampung kami ini sudah mentradisi sekitar 6 bulan terakhir, setiap satu kakak itu membayar sekitar 5.000 rupiah untuk biaya kematian, untuk kain kafan, untuk kerenda dan seterusnya. Setelah 6 bulan berjalan, tiba-tiba beberapa hari yang lalu ada satu warga ketika dikutip biaya bulanan ini menggugat. Apa gugatannya? Ini saya harus bayar tiap bulan, sedangkan yang pakai kain kafan dari keluarga yang sama setiap hari. Nyo bantu meripe yang pakai jakapa urung-urung sar bega. Cik ganya habis humu, nek ganya habis humu, mawa ganya habis humu, ganya habis humu. Rok baik jakafan cik ganya gugat. Kenapa? Ada orang yang tidak ikhlas walaupun hanya 5.000. Maka kain kafan itu diambil dari harta orang yang meninggal. Bila yang meninggal tidak punya harta, maka dibebankan kepada ahli warisnya. Bila ahli waris ataupun walinya tidak punya harta, maka dibebankan kepada baitul mal. Maka baitul mal harus stok kain kafan. Bila baitul malnya tidak ada, baru dibebankan ala mayasiril muslimin, kepada orang-orang Islam yang ada kemudahan. Bukan kaya, ada kemudahan. Karena orang kaya belum tentu mudah, dan orang mudah belum tentu kaya. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa orang kaya itu mudah, belum tentu ya. Nah, terlihat kaya, padahal ketika bayar utang tiap bulan apa-apa hasilnya. Maka mayasiril muslimin, bukan aghniyaul muslimin, bukan orang-orang kaya, tetapi orang-orang yang mudah. Maka baru meripe itu pilihan yang terakhir. Maka seharusnya ketika ada yang meninggal, yang pertama digugat, yang pertama diperhitungkan adalah hartanya. Harta almarhum berapa, hutangnya berapa. Apakah harta cukup bayar hutang? Cukup. Nah, kalau cukup, sediakan kafan yang layak. Kalau tidak cukup hartanya untuk bayar hutang, tidak boleh lebih kain kafan dari 1 lembar. Kenapa? Karena yang sisanya dipakai untuk bayar hutang. Pertanyaannya, siapa yang berani melakukan demikian? Kalau umpamanya orang tua saya meninggal, langsung saya bicara begini, kumpulkan adik-adik saya dengan ibu saya, hanya abu padumna harta.
akan dicemooh satu kampung secot kuung. Dumiyah himati mentang harta gengat.